Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asai Syadza Sudarmaji, NIM 0310192034 dari Tadris Biologi 1 semester 6. Ingin melengkapi salah satu tugas mata kuliah bioteknologi yang diampu oleh Ibu Miftahul Hairani, MPD. Nah, di sini saya akan sharing mengenai materi tentang sejarah perkembangan bioteknologi. Nah, bioteknologi itu berasal dari kata apa sih? Bioteknologi berasal dari kata bio yang berarti itu makhluk hidup, dan teknologi yang berarti cara untuk memproduksi barang atau jasa. Nah, dari paduan dua kata tersebut, The Organization for Economic Cooperation and Development pada tahun 1981 itu mendefinisikan bioteknologi sebagai aplikasi prinsip ilmu pengetahuan alam dan ilmu rekayasa pada organisme hidup. Materi dan bagian-bagiannya yang diterapkan pada makhluk hidup dan non-hidup akan bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan, produk, dan jasa. Pengertian materi ini dapat meliputi materi organik dan non-organik, sedangkan produk yang berupa barang dan jasa meliputi pakan, pangan, minuman, obat-obatan, senyawa biokimia, pengelolaan limbah industri dan domestik, serta penjernihan air. Bioteknologi sebenarnya sudah dikenal masyarakat sejak 8.000 tahun yang lalu. Pada saat bangsa Mesir kuno menggunakan ragi untuk pembuatan anggur dan roti. Ragi dapat mengubah glukosa dalam cairan anggur menjadi alkohol. Dalam pembuatan roti, ragi akan menghasilkan gelembung gas pada proses fermentasi, sehingga akan membuat tekstur roti itu menjadi empuk. Di Indonesia, bioteknologi telah dikenal sejak zaman nenek moyang dengan menggunakan ragi untuk membuat tape dan kepang rhizopus untuk membuat tempe. Dalam hasanah perkembangan ilmu-ilmu lingkungan, penerapan bioteknologi ini masih sangat luas dalam kegiatan penelitian maupun penerapan hasil penelitian tersebut di lapangan. Seperti juga sejarahnya, bioteknologi, karena perkembangan ilmu pengetahuan bioteknologi lingkungan menjadi hal yang relatif baru. Bioteknologi dapat berperan dalam membantu mempertahankan sumber daya alam dan ekosistem. Di samping itu, bioteknologi juga dapat mencegah kerusakan dan merestorasi kerusakan lingkungan dengan menggunakan mikroorganisme, hasil rekayasa genetik melalui teknik rekombinan DNA, organisme hidup, atau bagian-bagian yang akan mampu mendekomposisi senyawa toksik dalam air, udara, tanah, buangan padat, dan buangan industri. Bioteknologi modern memberikan hasil yang lebih baik dan murah dalam membersihkan deposit beracun dan pencemaran. Bioteknologi telah mengalami perkembangan sesuai zamannya untuk memproduksi alkohol, penisilin, dan akhirnya antibodi monoklonal. Prospek ke depan terdapat indikasi bahwa perkembangan penerapan bioteknologi dalam segala bidang kehidupan akan semakin meningkat dengan didukung oleh penemuan-penemuan baru dan penerapan metode-metode baru. Nah, kemajuan yang sangat menggembirakan dalam bioteknologi adalah penerapan rekayasa genetika dengan menyisipkan gen-gen tertentu yang dikehendaki ke dalam sel yang telah dikultur dengan tujuan untuk memproduksi insulin atau beberapa hormon pertumbuhan dalam skala besar. Perencanaan strategis dalam bioteknologi salah satunya kompetensi menguasai bioteknologi dapat tercapai manakala pembinaan sumber daya manusia itu diorientasikan pada kompetensi meneliti dan menerapkan metode-metode mutakhir bioteknologi. Nah, kemampuan menguasai dan mengaplikasikan metode-metode mutakhir bioteknologi seperti kultur jaringan, rekayasa genetik, hibridoma, cloning, dan polymerase chain reaction atau PCA secara prospektif akan mampu menghasilkan produk-produk penemuan baru. Secara umum, bioteknologi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Aplikasi bioteknologi sesungguhnya telah berlangsung cukup lama dalam peradaban manusia seperti upaya produksi antibiotik, fermentasi, alkohol, pangan, dan teknologi pengelolaan limbah yang kesemuanya itu dapat dikelompokkan ke dalam bioteknologi konvensional. Istilah bioteknologi untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Karl Ereky, seorang insinyur Hongaria pada tahun 1917 untuk mendeskripsikan
produksi babi dalam skala besar dengan menggunakan bit gula sebagai sumber pakannya. Nah, sejarah perkembangan bioteknologi dari sejak Mesir kuno hingga sekarang, periode bioteknologi tradisional itu sebelum abad ke-15 Masehi. Dalam periode ini telah ada teknologi pembuatan minuman bir dan anggur menggunakan ragi 6000 sebelum Masehi, mengembangkan roti dengan ragi 4000 sebelum Masehi, dan pemanfaatan ganggang sebagai sumber makanan yang dilakukan oleh bangsa Aztec 1500 sebelum Masehi. Lalu periode bioteknologi ilmiah abad ke-15 sampai ke-20 Masehi. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Thanks for watching and stay safe guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.